Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembicaraan kita kali ini adalah agama Islam tentang sholat. Di dalam pembahasan tentang sholat ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang azan, iqamah, dan waktu sholat. Pembahasan yang pertama kali adalah tentang azan. Apa itu azan? Azan adalah seruan atau pemberitahuan, yaitu seruan atau pemberitahuan kepada banyak orang sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Seperti tanda masuk sholat subuh, tanda masuk sholat duhur, tanda masuk sholat asar, tanda masuk sholat maghrib, dan tanda masuk sholat isya. Lalu apa asal muasal azan itu? Tentu sesuatu itu ada awalnya, dan awalnya ada sejarahnya. Maka kita bicarakan adalah asal muasal azan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa dasar azan adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ia pernah berkata bahwa ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul, lalu saat waktu sholat telah tiba, tidak ada yang menyerukan sholat. Suatu hari mereka membincangkan tentang hal ini. Sebagian mereka ada yang berkata, buatlah lonceng saja seperti orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, buat trompet saja seperti trompet yang berasal dari tanduk seperti miliknya orang Yahudi. Lalu Umar bin Khattab berkata, mengapa tidak ada yang menyuruh sholat? Rasulullah pun tampil, lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menyerukan sholat. Wahai Bilal, berdirilah, serukanlah sholat. Akan tetapi ini adalah merupakan seruan untuk melaksanakan sholat, bukan azan. Seruan itu sebelum disyariatkan azan. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabih Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menggunakan lonceng yang dipukul guna mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan sholat. Ketika Abdullah bin Zaid sedang tidur, Abdullah bin Zaid melihat seorang laki-laki mengelilinginya membawa lonceng di tangannya. Lalu Abdullah bin Zaid berkata, wahai hamba Allah, apakah yang engkau bawa itu? Apa engkau menjual loncengmu? Maka orang tadi menjawab, apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng ini? Abdullah bin Zaid pun menjawab, untuk menyeru sholat. Lalu orang tadi menyampaikan kepada Abdullah bin Zaid, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Lalu Abdullah bin Zaid menjawab, ya, aku mau. Lalu orang tadi mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah orang tadi menyampaikan seperti itu,
Kemudian ia sedikit menjauh dari Abdullah bin Zaid. Lalu ia berkata lagi, kemudian ketika engkau akan mendirikan sholat, maka ucapkanlah iqamah. Lalu dia contohkan, mengucapkan iqamahnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lalu pada pagi harinya Abdullah bin Zaid menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahukan apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya itu. Lalu beliau SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Zaid tadi, sesungguhnya itu adalah mimpi kebenaran. Benar mimpimu itu bukan dari setan. Lalu Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Zaid, sampaikan apa yang telah engkau lihat dalam mimpimu itu kepada Bilal. Ia akan mengumandangkannya karena suaranya lebih nyaring daripada suaramu. Lalu Abdullah bin Zaid berdiri di samping Bilal, menyampaikan mimpinya, lalu Bilal mengumandangkannya. Umar bin Khattab pun mendengar dari rumahnya. Lalu ia keluar seraya berkata, demi Dia yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melihat seperti yang ia lihat dalam mimpinya itu. Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lalu azan yang dilakukan pada saat sholat, apa hukumnya? Hukum azan adalah fardu kifayah, jadi tidak boleh di suatu negeri tidak ada kumandang azan sama sekali. Kalau satu kampung itu tidak ada yang mengumandangkan azan, maka satu kampung itu dosa semua. Karena tidak ada yang melakukan azan, maka hukum mengumandangkan azan itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada satu yang melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Lalu kapan azan itu dikumandangkan? Ya tentu saja azan itu dikumandangkan adalah pada saat masuk waktu sholat duhur, pada saat masuk waktu sholat asar, pada saat masuk waktu sholat maghrib, pada saat masuk waktu sholat isya, dan pada saat masuk waktu sholat subuh. Lalu siapa yang mengumandangkan azan itu? Apa syaratnya untuk mengumandangkan azan itu? Apakah semua orang boleh mengumandangkan azan? Orang Kristen, orang Buddha, orang Yahudi, apa boleh mengumandangkan azan? Apa boleh mengumandangkan azan? Maka syarat untuk mengumandangkan azan adalah yang pertama beragama Islam. Tidak sah azan kalau dia tidak beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Tidak sah orang kalau tidak berakal sehat mengumandangkan azan. Orang gila tidak boleh mengumandangkan azan karena orang gila itu tidak sehat akalnya. Yang ketiga balik. Nah, dalam hal balik ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan harus balik, ada yang mengatakan tidak balik juga tidak apa-apa. Maka syarat yang ketiga, hendaknya muazin itu adalah telah balik. Namun bila memang terpaksa tidak ada yang balik, anak kecil pun juga tidak apa-apa, tetap sah azannya. Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang sahabat bernama Amr bin Abu Salamah al-Jurmi. Ia menjadi imam pada suatu kaum, sementara umurnya baru 6 tahun. Bila anak kecil saja sah menjadi imam, maka sudah selayaknya sah pula untuk menjadi muadzin. Menjadi imam aja sah, apalagi jadi muadzin, tentu lebih sah lagi. Lalu syarat yang keempat adalah baik agamanya. Maksudnya adalah dianjurkan memilih seorang muadzin itu yang bersifat adil. Jangan seorang muadzin yang tidak adil, baru jam 10 pagi belum masuk waktu zuhur sudah azan, itu enggak adil yang seperti itu. Dan yang kelima adalah amanah. Seorang muadzin haruslah orang yang amanah dan dapat dipercaya, sebab azan berkaitan dengan waktu sholat. Jangan-jangan nanti waktu sholat zuhur dikumandangkan pada jam 9 pagi.
yang itu orang kayak gitu nggak amanah seperti itu. Maka azannya orang yang tidak amanah sulit dipercaya apakah tepat waktu atau tidak. Lalu syarat yang keenam adalah bersuara lantang dan bagus. Kenapa kok harus bersuara lantang dan bagus? Hendaknya suara muadzin itu bersuara lantang dan bagus sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid untuk menyampaikan kalimah-kalimah azan kepada Bilal karena Bilal memiliki suara lantang dan kencang. Oleh karena itu, salah satu di antara syarat azan adalah suaranya lantang dan bagus. Lalu bagaimana saat terdengar azan? Yang pertama, ketika seorang terdengar azan, hukumnya sunnah. Sunnah mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengulangi setiap baris dengan perlahan-lahan setelah muazin selesai bersuara. Yang kedua, ketika terdengar azan, baiknya seorang muslim memohon berkah wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, setelah azan, maka dianjurkan untuk mengumandangkan doa. Seumpama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuflihul mi'ad ya arhamar rahimin. Pembahasan azan telah selesai, maka kita menginjak kepada iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah adalah panggilan atau seruan agar para jamaah segera berdiri untuk memulai sholat berjamaah. Secara umum, iqamah itu ditunjukkan untuk mereka yang sudah berada di dalam masjid. Artinya kalau orang sudah ngumpul, tidak perlu azan lagi. Kalau sudah ngumpul, yang diperlukan adalah iqamah. Karena untuk mengumpulkan orang itu adalah dengan azan. Kalau sudah ngumpul, baru dengan iqamah. Lalu bagaimana bunyi iqamah itu? Bunyi iqamah itu seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu adalah iqamah dan itu bunyinya iqamah. Lalu apa perbedaan antara azan dan iqamah? Perbedaan dari segi lafadznya antara azan dan iqamah itu adalah kalau azan diucapkan dua kali, tetapi kalau iqamah itu diucapkan sekali. Contohnya misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dua kali mengucapkannya. Tapi kalau iqamah cuma sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perbedaannya. Dan azan itu juga merupakan penanda masuknya waktu sholat fardu sekaligus seruan untuk umat Islam mengerjakan kewajiban sholat sebanyak 5 kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan iqamah sebagai penanda bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Artinya azan itu untuk mengumpulkan orang, sementara iqamah itu adalah untuk menandakan sholat akan didirikan, akan dimulai, begitu maksudnya. Apa hukum iqamah? Iqamah itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Lalu, apa yang kita lakukan saat terdengar iqamah? Saat seseorang mengumandangkan iqamah dan membaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pada saat membaca itu, maka hendaknya menjawab dengan aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Hendaknya menjawab seperti itu. Maka ketika seseorang mendengarkan iqamah dan menjawab seperti itu, maka ia akan mendapat pahala dan ia berhak memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rangkaian mendengarkan azan sampai membaca doa sesudah melakukan azan tadi, doa azan, maka ia akan memperoleh wajabat lahu syafa'atun yaumal qiyamah. Wajib ia memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW.
Pembahasan berikutnya adalah waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu sehari semalam ada 5, yaitu sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur itu kapan waktunya? Zuhur itu waktunya adalah mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Itu waktu zuhur. Setelah bayang-bayang agak panjang sedikit dari bendanya, itu udah masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam sempurna, masuklah waktu maghrib. Begitu matahari tenggelam sempurna, masuk waktu maghrib. Lalu mega yang di atas itu hilang, warnanya udah gelap semuanya. Mega yang berwarna kekuning-kuningan itu hilang, maka masuk waktu isya. Lalu sampai kapan waktu isya itu? Waktu isya itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sampai tengah malam. Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam terakhir. Kalau ulama Syafi'iyah memilih waktu sholat isya itu adalah sampai sepertiga malam terakhir. Sebelum terbit fajar shodiq. Kalau fajar kadhib masih bisa. Tapi kalau fajar shodiq sudah nggak bisa lagi. Ketika terbit fajar shodiq atau fajar yang benar, itu adalah waktu subuh mulai. Sampai kapan waktu subuh? Sampai matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, maka habislah waktu subuh itu. Oleh karena itu jangan terlalu siang kalau bangun. Lalu apa syarat-syarat dan rukun sholat itu? Syarat-syarat sholat itu ada 5. Yang pertama, dia adalah muslim. Tidak sah sholat kalau tidak muslim. Yang kedua, akil. Tidak sah sholat kalau tidak akil. Akil itu artinya berakal. Dan yang ketiga, suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tidak sah kalau sholat badannya najis. Atau pakaiannya najis. Atau tempatnya najis. Maka semuanya harus suci. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Tidak sah sholat kalau dia tidak menghadap kiblat. Kalau tidak tahu, yang penting yakin kemana dia menghadap, itu adalah kiblat. Yang dia yakini, yang ia hadapi itu adalah kiblat. Maka sah walaupun tidak menghadap kiblat yang sebenarnya, karena keyakinannya ia adalah menghadap kiblat. Lalu masuk waktu sholat. Tidak sah sholat kalau waktunya belum masuk. Untuk itu syarat sahnya sholat harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian apa rukun sholat itu? Rukun sholat itu yang pertama adalah berdiri. Kalau dia mampu berdiri, tidak sah sholat kalau tidak berdiri. Kecuali ada halangan tertentu. Kemudian rukunnya adalah niat. Tidak sah sholat kalau tidak ada niat. Setelah itu baru takbiratul ihram. Tidak sah sholat kalau tidak takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, rukun sholat adalah membaca Fatihah, melakukan ruku, i'tidal, sujud, duduk iftiras, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian salam. Dan semuanya itu harus dilakukan dalam kondisi tertib. Itulah syarat dan rukun sholat. Setelah kita mengetahui semuanya itu, maka seorang muslim harus melakukan sholat. Tapi kok ada orang muslim yang tidak melakukan sholat? Lalu apa konsekuensi meninggalkan sholat itu? Konsekuensi orang meninggalkan sholat, maka hukumnya dia adalah tergolong orang kafir. Kenapa dia digolongkan orang kafir? Karena dia tidak mau sholat, padahal dia tahu kalau sholat itu wajib. Ketika dia tahu sholat itu wajib dan dia tidak sholat, maka hukumnya tergolong orang kafir. Oleh karena itu, orang kafir itu boleh diperangi, boleh dibunuh. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga sahabat menyampaikan, nuhitu an qatlil musallin. Aku dilarang oleh Rasulullah untuk membunuh orang yang sholat. Artinya ketika orang itu sudah sholat, berarti dia adalah orang muslim. Jangan ada orang sholat,
tiap hari dia sholat, justru malah dibilang kafir. Ini kan sangat terbalik. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dia sholat, disebut orang muslim. Loh, tidak setuju dengan pendapatnya, tidak sepaham dengan kelompoknya, lalu dibilang kafir. Ini kan sangat aneh bin ajaib. Untuk itu kita harus hati-hati, jangan mudah mengkafirkan orang. Karena kalau ternyata yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kafirnya akan pindah kepada orang yang mengatakan ia adalah kafir. Pembahasan berikutnya adalah sholat berjamaah dan hukumnya. Sholat berjamaah itu apa? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan ada imam, ada makmum. Lalu apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dan sholat berjamaah itu memiliki keutamaan berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholati ahadikum wahdah bi 25 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat kalian sendirian. Lebih utamanya itu 25 kali lipat kalau mau sholat berjamaah. Ini riwayat Abu Hurairah. Sementara riwayat dari Ibnu Umar lain lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Lebih utamanya berapa? 27 kali lipat dari sholat sendirian. Kalau riwayat Abu Hurairah 25 kali lipat, riwayat Ibnu Umar 27 kali lipat. Itu kalau sholat berjamaah. Oleh karena itu lebih baik sholat berjamaah. Kemudian berapa jumlah orang yang sholat berjamaah itu? Minimal 2 orang sholat berjamaah itu. Ada imam, ada makmum, minimal 2 orang. Lebih banyak yang berjamaah, lebih banyak pahalanya. Semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak pahalanya. Lalu bagaimana tata cara sholat berjamaah? Ketika seseorang ingin sholat berjamaah, yang pertama, ketika mau mengumpulkan orang, maka kumandangkan azan. Setelah orang-orang pada berkumpul semua dan mau memulai sholatnya, maka kumandangkan iqamah. Setelah dikumandangkan iqamah, salah satu di antara mereka maju ke depan sebagai imam. Imam inilah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi pada makmum. Artinya ketika ada makmum yang bacaannya nanti kurang, maka imam ini nanti sebagai penanggung jawabnya. Oleh karena itu imam harus fasih, imam harus faqih, imam harus orang yang lebih tua. Maksudnya dalam tua di sini adalah usianya dia sudah menikah. Kemudian sebagai makmum ketika dia berjamaah tidak boleh mendahului imam. Oleh karena itu imam ketika dia mengadakan gerakan, maka lebih dahulu gerakannya daripada bacaannya. Kenapa kok lebih dulu gerakannya daripada bacaannya? Supaya tidak terlampaui oleh makmum, sehingga makmum lebih dahulu. Karena kalau makmum mendahului gerakan imam, maka sholatnya menjadi batal. Oleh karena itu imam harus mendahulukan gerakan daripada ucapannya. Nah, inilah tata cara sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.